Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Iva. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, meskipun kita belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Oke, jangan lupa isi presensi diisi akad seperti biasa ya, supaya kamu semua yang hadir tidak dianggap tidak ngikutin pelajaran. Jangan lupa username sama password, kalau lupa ke tim Sarpra ya. Kali ini kita akan bertemu di pertemuan mata pelajaran pemrograman dasar. Konsep algoritma tema yang akan kita pelajari kali ini. Kompetensi dasar apa aja sih yang akan kita pelajari? Bisa kita lihat di berikut ini. Indikator pencapaian kompetensinya tampak seperti ini. Tujuan pembelajaran dari tema kali ini adalah ini. Bahan ajar pada materi konsep algoritma dapat di-download pada Learning Management sistem sekolah kita. Sudah tahu kan username sama password masing-masing? Silakan di-download pada tema konsep algoritma. Mari kita pelajari sama-sama. Jadi, apa sih definisi algoritma? Algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Penyelesaian masalah dengan algoritma membutuhkan spesifikasi input atau masukan sesuai yang diperlukan. Memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Algoritma itu dalam penulisannya ada 3. Yang pertama, menggunakan bahasa natural. Algoritma bahasa natural merupakan cara penyajian suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kita akan menyajikan suatu algoritma sebuah program dengan bahasa natural, antara lain start dan end, yang harus jelas dituliskannya. Algoritma yang kedua bisa dituliskan dengan flowchart. Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari suatu algoritma pemrograman yang dinyatakan arah dari alur program tersebut. Simbol-simbol dari algoritma tampak pada tabel berikut ini. Ada terminator yang berfungsi untuk menandai permulaan atau akhir program. Ada flow line untuk arah aliran program. Ada preparation untuk proses inisialisasi atau pemberian nilai awal. Ada proses, ada display, ada input data, ada predefine, ada decision yang digunakan untuk perbandingan, pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ada on-page connector atau off-page connector. Dan juga ada dokumen. Cara yang ketiga untuk menuliskan algoritma adalah menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah algoritma yang bentuknya sangat mirip dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman terstruktur seperti Pascal. Kemiripan ini merupakan keuntungan dari pseudocode karena implementasi atau penerjemahan algoritma ke dalam source code suatu program sangat mudah meskipun penggunaannya tidak sepopuler flowchart. Ada 3 bagian pseudocode. Yang pertama, judul algoritma. Yang kedua, deklarasi. Yang ketiga, deskripsi. Contoh pseudocode adalah sebagai berikut. Untuk langkah-langkah menghitung volume balok, ini dinamakan judul algoritma. Input ada panjang, lebar, dan tinggi. Ini yang dinamakan deklarasi. Selanjutnya kita masuk deskripsi yang berisi berupa
store panjang with any value berupa number. Kemudian store lebar with any value berupa number. Selanjutnya store tinggi with any value berupa number. Langkah berikutnya adalah calculate panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya set luas with calculation result. Dan yang terakhir adalah display luas. Oke, setelah mempelajari bahan ajar konsep algoritma, kita akan mengerjakan tes formatif. Kerjakan di LMS ya. Jangan lupa, tugas yang ada pada bahan ajar juga perlu diselesaikan. Jika kamu mengalami permasalahan, diskusikan lewat forum atau chat pada LMS. Untuk meningkatkan keterampilan pada konsep algoritma, yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Kalian semua bisa download LKPD di LMS. Setelah selesai, jangan lupa diupload ya. Selain itu, terakhir yang perlu dilakukan adalah kita melakukan refleksi. Refleksi bisa dilakukan dengan membuat kesimpulan dari tema konsep algoritma. Refleksi bisa kamu upload di Google Classroom yang akan Ibu buat sebagai assignment. Akan ada notifikasi di email kalian untuk tugas refleksi. Terima kasih. Yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dari konsep algoritma adalah algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Contohnya apa? Membuat mie instan, memasak air, menanak nasi, semuanya ada langkah-langkah yang terstruktur dan harus dilakukan secara sistematis supaya hasilnya maksimal. Untuk penulisan algoritma ada 3 macam cara. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Yang kedua, menggunakan flowchart atau gambar. Yang ketiga, menggunakan pseudocode. Pseudocode penulisannya mirip dengan bahasa pemrograman. Terima kasih. Demikian pembelajaran konsep algoritma kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tetap semangat. Ingat 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.